hadirin yang kami hormati. Selamat pagi. Luar biasa, pagi hari ini kami live di Aula Kantor Desa Tunveu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, di acara dialog berbasis DBU hari ini dengan topik menatap masa depan perempuan dengan kepemimpinan perempuan bersama saya Fongkilete. Kita akan bahas topik ini kurang lebih selama 60 menit ke depan bersama dengan narasumber yang sudah ada bersama saya di pagi hari ini. Saya menyapa selamat pagi Camat Nekamese, Bapak Joshua Alexi Bora ISE. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Iya. Selamat pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat. Sehat, luar biasa. Kemudian juga Bapak Martinus Leonard Lely, Kepala Desa Tunveu. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak? Iya, kabar sehat-sehat. Iya, kabar sehat, luar biasa ya. Kemudian juga ada Ibu Ansi Damaris Rihidara, Koordinator Konsorsium Timur Adil dan Setara Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, salam setara untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Hari ini cantik sendiri ya Ibu ya. Karena hari ini kita bicara soal kepemimpinan perempuan, berarti harus diapit ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kepemimpinan perempuan saat ini sudah mendapat banyak sekali respon positif. Pemikiran bahwa kodrat perempuan bukan hanya untuk memimpin perlahan mulai terkikis seiring adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender. Meski bukan hal mudah bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin karena ada berbagai kendala, mulai dari permasalahan pendidikan, kemudian juga budaya, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya yang menempatkan perempuan sebagai sekedar tinggal di rumah dan mengurus kebutuhan serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tetapi ketika perempuan diberikan ruang dan juga kesempatan, tentu ini akan berdampak positif bagi pengembangan diri perempuan itu sendiri dan lingkungannya. Nah, seperti apa masa depan perempuan nanti dalam hal kepemimpinan, kita akan berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Saya langsung ke tuan rumah, Bapak Kepala Desa Tunveu, ada Bapak Martinus selaku tuan rumah di tempat ini, juga bisa menginfokan kepada kita tentang keadaan Desa Tunveu secara umum dan berkaitan dengan topik kita, bagaimana pemerintah desa melibatkan perempuan dengan berbagai kegiatan-kegiatan di desa ini. Silakan Pak Martinus. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sudah tentu keadaan di Desa Tunveu, sudah tentu perlu kami pihak pemerintah desa menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tunveu 75% adalah petani pekebun dan 25% itu adalah PNS, pensiunan maupun Polri dan TNI. Oleh karena itu berbicara menyangkut dengan kepemimpinan perempuan, sudah tentu di tahun 2018 dengan adanya program I Will masuk ke Desa Tunveu, iya, yang disponsori oleh 7 LSM dan di situ di bawah koordinator konsorsium Timur Adil Setara NTT, sehingga di situ melakukan pendampingan kepada kami desa, terkhusus di Desa Tunveu, sehingga di tahun 2018 di situ kami pihak pemerintah desa mengupayakan untuk mendorong kepemimpinan perempuan, sehingga di pemilihan RT RW, pemilihan aparat RT RW, di situ kami mengupayakan untuk mendorong kepemimpinan perempuan, mencalonkan salah seorang perempuan untuk utusan RW, tetapi karena banyak masyarakat, terkhusus kelompok perempuan belum begitu memahami untuk mendorong kepemimpinan perempuan, sehingga di tahun 2018 itu mencalonkan salah satu ibu untuk calon RW, ternyata tidak terpilih. Yang terpilih dari 18 orang, yaitu RT ada 12 terpilih
laki-laki dan RW 6 terpilih laki-laki. Dan di situ kami pihak pemerintah desa berupaya untuk tidak tinggal diam dan berupaya untuk mendorong kepemimpinan perempuan sehingga di tahun 2019 di situ ada pemilihan BPD. Pemilihan BPD di situ pencalonan ada 12 orang dan di situ terpilih 9 orang. Wah, luar biasa. Terpilih 9 orang, maka laki-laki 6 orang, perempuan ada 3 orang. Oke. Nah, sehingga utusan perempuan itu di dusun 1 orang, di dusun 2 1 orang, di dusun 4 1 orang, dan dusun 3 tetap tidak ada kepemimpinan perempuan. Di situ di tahun 2019 maka terpilihlah 3 orang perempuan mewakili utusan BPD untuk menjadi mitra bersama dengan pemerintah desa. Dan di tahun 2021 perekrutan perangkat desa. Perekrutan perangkat desa, kami pihak pemerintah desa berupaya untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan di situ terpilihlah 3 orang perangkat desa dari 10 orang. Dari 10 orang maka terpilihlah 3 orang perempuan, yaitu yang satu kepala seksi kesejahteraan dan juga yang satu staf dan yang satu adalah kepala seksi pemerintahan. Dan dengan berjalannya waktu di tahun 2023 saya berupaya untuk mendorong kepemimpinan perempuan sehingga salah satu perangkat desa yang menduduki jabatan staf saya mendorong untuk menjadi kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan sudah tentu SK kan saya sudah buatkan SK sehingga di situ saya memberikan motivasi dorongan kepada kepala dusun 2 yang selama ini masyarakat menilai bahwa perempuan itu tidak mampu untuk memimpin di wilayah dusun, maka saya berupaya untuk memilih salah satu staf yaitu Efrida Lisnahan untuk menduduki jabatan kepala dusun 2 untuk kalau bisa perempuan bisa untuk menduduki jabatan kepala dusun. Karena di tahun 1983 dengan adanya desa Orde Baru sampai dengan saat ini tahun 2022 tidak ada kepemimpinan dusun yang menduduki jabatan perempuan. Tetapi tahun 2023 saya berupaya untuk mendorong perempuan bahwa perempuan itu bisa untuk memimpin wilayah dusun. Jadi ini yang mungkin luar biasa saya sampaikan terkait dengan mendorong kepemimpinan perempuan. Terima kasih. Ini semangatnya mengalahkan orang lagi orator ya. Karena punya hati kepada perempuan untuk bisa, makanya beliau semangat pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau lagi. Terima kasih Pak Kades. Saya ke Pak Camat. Pak Camat, secara umum di Nekamese ini bagaimana keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan dan bagaimana pemerintah kecamatan juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuannya? Apakah setara juga dengan desa yang melakukan perubahan kepada wanita untuk perempuan untuk memiliki ruang agar mereka bisa memimpin? Silakan Pak. Terima kasih. Desa merupakan garda terdepan pembangunan di wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, dan di Kecamatan Nekamese. Tentu dalam segi kepemimpinan perempuan, kita di Kecamatan Nekamese keseluruhannya untuk tahun 2022 kita sudah merekrut calon kepala desa, karena tahun 2022 itu di Kecamatan Nekamese terjadi pemilihan kepala desa sebanyak 11 desa keseluruhan. Dari 11 desa itu calon 42 calon, dan di antara 42 itu salah satu adalah calon perempuan. Memang belum memenuhi syarat untuk kuota 5%, tapi sudah ada kemajuan yang mana perempuan atau ibu-ibu dan adik-adik perempuan sudah punya keinginan untuk bagaimana bisa maju berdampingan dengan bapak-bapak yang selama ini memimpin. Oleh karena itu dengan adanya kerjasama antara lembaga LSM yang mana sekarang menyangkut dengan kepemimpinan perempuan ada 3 faktor. Faktor pertama itu menyangkut penampingan, menyangkut dengan kesehatan. Ibu dan anak tentu sudah berjalan, namun belum 100%. Untuk faktor ekonomi, tentu kita ketahui bersama bahwa di masyarakat yang lebih dominan untuk memimpin di bidang ekonomi tentu ibu-ibu dan perempuan.
Sedangkan menyangkut dengan kepemimpinan tentu belum berjalan maksimal. Karena dengan adanya kepemimpinan perempuan tentu butuh banyak perhatian, kerjasama, karena selama ini perempuan atau ibu-ibu kita masih merasa bahwa mereka belum tentu harus sama dengan laki-laki. Tapi dengan perkembangan sekarang, maka sekarang perempuan sudah mampu untuk bersaing. Namun butuh kerjasama yang baik, harus diberikan pemahaman sehingga perempuan atau ibu-ibu tidak merasa bahwa mereka bukan hanya di rumah saja tapi bisa memimpin. Menyangkut dengan tingkat kepemimpinan di kecamatan sudah berjalan, yaitu menyangkut dengan kesehatan itu lebih dominan perempuan. Tapi untuk menyangkut kepemimpinan belum begitu maksimal. Bidang kesehatan menyangkut dengan penanggulangan ibu dan anak itu sangat didominan oleh kaum perempuan. Bapak melihat belum maksimalnya itu karena faktor apa, Bapak? Belum maksimal karena pemahaman dari ibu-ibu dan adik-adik kita yang belum mampu untuk maju bersaing dengan bapak-bapak. Tapi dengan adanya perkembangan zaman dan ada pelatihan-pelatihan, sekarang sudah mulai maju. Perempuan juga merasa bahwa kita sama dengan laki-laki. Justru garda terdepan untuk pembangunan lebih dominan ibu-ibu, tapi tidak nampak. Oleh karena itu kami dari tingkat kecamatan mengharapkan sering memberikan motivasi kepada masyarakat agar ke depan dari 11 desa kalau bisa 5% kepala desanya kaum perempuan. Tentu harus diutamakan dari pimpinan di bagian bawah, yaitu RT, RW, dusun, baru bisa naik ke tingkat kecamatan dan tingkat yang di bagian atas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat. Saya ke Ibu Ansi. Ibu Ansi, memang tadi disampaikan bahwa ada begitu banyak faktor yang membuat perempuan belum bisa menjadi pemimpin untuk kecamatan ini gitu ya. Apakah memang dari KTAS sendiri punya program ya untuk mendampingi perempuan-perempuan bisa hebat dan menjadi pemimpin di kecamatan ini atau di desa ini? Silakan Ibu Ansi. Iya, terima kasih Kak Nyongki, para pendengar Pro 1 dimanapun berada dan para pemirsa sekalian. Saya perlu memperkenalkan dulu ya, Konsorsium Timor Adil dan Setara atau yang disebut Pak Nyongki tadi KATAS. Itu kami ada terdiri dari 7 lembaga yang punya concern yang sama untuk memajukan 12 desa dampingan kami. Salah satunya ada di desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese ini. Ada 3 pilar utama yang akan kita dorong bersama kurang lebih 5 tahun ini. Yang pilar pertama itu adalah pengurangan kekerasan berbasis gender, atau sering kita dengar kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga ada penguatan ekonomi perempuan dan perempuan muda lewat konsep pembangunan ekonomi yang inklusi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada kepemimpinan perempuan, mendorong kepemimpinan perempuan agar perempuan dan perempuan muda memiliki akses dan kontrol yang luas dalam hal politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, untuk 3 pilar ini hari ini kita diskusi akan lebih banyak kepada pilar yang ketiga, tapi saya mau bilang kenapa Konsorsium Timor Adil dan Setara yang terdiri dari LBH Apik, CIS Timor, Bengkel APEK, kemudian juga ada Sanggar Suara Perempuan di SOE, ada Yabiku di TTU, ada Koalisi Perempuan Indonesia, ada Lopo Belajar Gender. Kami berkomitmen begini, bahwa konteks NTT ini kan lebih didominasi atau oleh kultur patriarkat, di mana perempuan dianggap sebagai manusia kelas 2. Jadi dia paling dominan akan berada di ruang-ruang domestik, sementara laki-laki diberi keleluasan ada di ruang publik. Nah, kalau kita mau bilang konteks kepemimpinan perempuan, itu tidak seperti membalik telapak tangan ya. Perempuan bisa tampil memimpin itu bukan serta-merta langsung dia bisa, tidak. Karena dia berhadapan dengan budaya patriarkat itu membuat dia kehilangan kepercayaan diri dan merasa bahwa dia memang ada di ruang domestik. Karena itu banyak
terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan sebagainya, itu juga membungkam perempuan. Selain kehilangan kepercayaan diri, tapi dia tidak percaya diri, mampu untuk menyuarakan itu. Nah, ketika perempuan mengalami kekerasan di dalam ruang domestik, ruang rumah tangga itu, dia mau keluar, dia kesulitan. Kenapa? Karena dia bergantung secara ekonomi terhadap laki-laki yang mayoritas adalah pelaku, begitu ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada ya seperti itu. Ya, betul kau? Ya. Kalau ada yang bergumam berarti tidak ada, Bu. Ya, nah karena mayoritas itu pelakunya adalah laki-laki dan dia bergantung secara ekonomi, maka perempuan itu harus dikuatkan dulu secara ekonomi. Dia percaya diri, dia mandiri. Ketika dia sudah kuat dan mandiri, dia mampu bersuara. Bersuara mulai dari mana? Level rumah tangga. Dia bisa mengambil keputusan di dalam menentukan di dalam rumah tangga pilihan-pilihan dia seperti apa, putusan-putusan dalam rumah tangga yang adil dan setara. Kemudian dia akan didorong masuk ke lingkungan yang lebih luas, misalnya tadi RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Ditambah dengan Bapak Desa Tunfeu ini sangat responsif dan sangat mendukung program ini, sehingga apa yang disampaikan tadi sudah muncul banyak partisipasi dari perempuan. Bahkan digambarkan, diakui oleh Bapak Camat tadi ya, bahwa memang pada awalnya sedikit ataupun tidak ada, tapi ketika perempuan dikuatkan dan mereka berani tampil, maka mereka bisa mengambil itu dan mereka cerdas. Perempuan Timor ini ada di Tunfeu ini cerdas-cerdas, pintar-pintar, penuh dengan keterampilan, tapi harus disupport. Jangan biarkan mereka sendiri. Dan saya terima kasih Bapak Desa dengan segala programnya sangat mensupport program I Will ini, mendorong kepemimpinan perempuan. Nah, setelah mereka ada di kepemimpinan perempuan ini, saya kira tidak tinggal diam ya. Saya kira Bapak Desa dan Bapak Camat, I Will terus mendorong mulai dari pembentukan kelompok, kemudian juga mereka diberikan capacity building, bahkan dalam kerja-kerja mendorong kepemimpinan perempuan ini bukan perempuan saja yang bekerja sendiri. Kita mengenal ada namanya Gerakan Laki-Laki Baru atau LLB, yang memang dia berumah di gerakan perempuan dan dia terus mendorong kepemimpinan perempuan. Mereka tidak merampas hak-hak dari perempuan, tapi justru mereka terus mendorong perempuan agar berani tampil di depan. Seperti itu. Itu sedikit cerita tentang. Nah, berarti kalau bicara soal pendampingan perempuan dari program I Will ini atau bekerja sama juga dengan KTAS, ini secara teknis apa yang dibuat agar perempuan juga bisa tampil, baik itu sebagai pemimpin di kelurahan atau tingkat RT RW dan lain sebagainya? Ya, saya ya. Jadi dalam konteks KATAS, kami tahu persis perempuan itu dia tadi saya bilang tidak kita balik telapak tangan dia langsung jadi pemimpin. Betul. Karena itu kita membuat kelompok perempuan sehingga dalam komunitas itu mereka belajar, dikasih capacity building bahkan tentang kepemimpinan perempuan, bagaimana seorang perempuan bisa tampil di ruang-ruang publik seperti apa. Setelah kuat kapasitasnya, mereka juga diberikan akses yang luas untuk berjejaring, termasuk disupport oleh LLB tadi saya bilang, Gerakan Laki-Laki Baru itu terus mendorong dalam kelompok-kelompok dan dikasih akses yang luas untuk bagaimana mereka juga tahu ya membaca anggaran desa, membuat kebijakan-kebijakan desa dan lain. Jadi mereka itu tidak hanya serta-merta hanya berani tampil depan, tapi kapasitas mereka ditingkatkan sehingga mereka punya kemampuan ya, tahu kalau di desa ini APBD membaca anggaran seperti apa, program apa yang tepat untuk membangun kapasitas mereka dan desa ini, sehingga desa ini menjadi desa yang inklusif, yang mengakomodir semua kepentingan, tidak saja laki-laki, perempuan, tapi juga teman-teman disabilitas dan seterusnya. Gitu. Berarti bukan hanya karakter yang dibentuk, tetapi juga pengetahuan gitu ya mengenai buildingnya ada. Iya, baik. Saya lanjut ke pendamping program ya. Ada Pak Alves Lopo, mungkin bisa menyampaikan gambaran tentang hasil dan perkembangan di masyarakat. Silakan Pak, karena kalau tidak ada yang kasih testimoni maka kita anggap itu biasa-biasa saja. Pak Alfred, silakan Pak. Ya baik. Mungkin saya sapa dulu pendengar RRI yang hari ini saat ini lagi mendengar RRI Pro 1. Salam setara. Saya sendiri Alves Lopo sebagai pendamping dari Yayasan CIS Timor Indonesia yang adalah mitra dari konsorsium. Dan terkait dengan program I Will ini memang secara perjalanan sudah dari tahun 2018
Dan tentu dalam program I Will atau kita kenal dengan program kepemimpinan perempuan ini ada 3 pilar, ada 3 isu yang kita angkat dalam program ini, baik terkait dengan pengurangan kekerasan berbasis gender, terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dan juga kepemimpinan perempuan. Jadi terkait dari perjalanan selama 5 tahun, kalau hari ini kita sudah ada di tahun ke-5, sehingga kalau di pilar 1 kita bisa lihat bagaimana komitmen pemerintah desa dalam mendukung upaya-upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan. Itu kita bisa lihat dari pemerintah desa memberikan SK terhadap untuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di desa, dan juga selain SK itu juga ada 2 SOP, baik SOP penanganan kasus dan juga SOP rujukan kasus yang sudah diberikan oleh pemerintah desa. Ini adalah dukungan luar biasa untuk Satgas PPA atau paralegal yang sudah terbentuk di desa. Nah, untuk poin kedua di pilar 2 sendiri kita bisa lihat dari kalau yang unik dari kelompok perempuan di desa Tunfeu ini adalah sebelum intervensi I Will itu ada beberapa anggota kelompok itu yang belum pernah sama sekali bergabung di kelompok apapun. Dan dia memiliki atau mendapat pencapaian luar biasa itu ketika bergabung di program I Will. Karena bagaimana memahami tentang bagaimana pentingnya berkelompok, ketika ada di kelompok apa yang harus kita lakukan, dan dengan intervensi program I Will ini untuk kelompok perempuan itu sudah sampai di titik dukungan legalitas produk. Jadi produk-produk di Desa Tunfeu itu untuk olahan pangan itu sudah sampai pada titik izin PRT, dan juga untuk produk percakain tenun itu dia sudah sampai di titik mendapat izin merek, hak paten. Ya, jadi ini adalah pencapaian atau perjalanan program I Will bersama kelompok, dan hari ini produk-produk dari mama-mama ini sudah menjangkau pasar di luar. Jadi tidak hanya jual di dalam desa, tapi sudah menjangkau pasar di luar. Seperti ada Dekranasda NTT juga yang sudah menerima produk dari mama-mama. Boleh berikan aplaus dulu untuk ibu-ibu yang luar biasa. Dan juga ada beberapa swalayan di Kota Kupang yang sudah bekerja sama dengan mama-mama di Desa Tunfeu. Juga terkait dengan pilar ketiga untuk kepemimpinan perempuan ini juga tadi sudah disinggung oleh Ma Ansi terkait dengan ada satu gerakan yang dibangun, gerakan laki-laki baru. Nah, ini yang luar biasa adalah kelompok laki-laki yang sudah tergabung ini kemudian memberi dukungan untuk 2 pilar tadi, baik pemberdayaan ekonomi dan juga pengurangan GBV, sehingga ini perjalanan bersama masyarakat di Desa Tunfeu dengan program-program yang dikerjakan, sehingga mungkin nanti lebih detail sebentar saya akan kasih kesempatan untuk perwakilan dari paralegal, perwakilan dari laki-laki baru dan juga kelompok perempuan juga untuk memberikan testimoni langsung. Ya, ini mungkin beberapa gambaran yang bisa saya bagikan. Mungkin bisa disampaikan saja siapa yang akan menyampaikan testimoninya. Siap. Nanti untuk dari kelompok perempuan nanti ada Kakak Oliva dan Mama Nora. Dari paralegal dan Satgas saya kasih kesempatan untuk Bapak Martin, dan juga dari LLB saya kasih kesempatan untuk Kakak Yoksan. Kira-kira begitu ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk pendamping kita yang sangat luar biasa. Namun ada satu yang perlu saya tanyakan, apakah ini akan terus berlanjut ataukah dia menggunakan masa periodisasi? Kalau sudah sampai 5 tahun stop, kita lanjut ke desa yang lain lagi, atau bagaimana? Ya, untuk keberlanjutan di desa itu dia tetap berlanjut. Jadi kehadiran konsorsium ini sebagai penggerak awal. Jadi sama-sama bergerak, dan ketika ada hasil itu konsorsium akan mengajak dan meminta untuk pemerintah desa memberikan komitmen untuk melanjutkan hasil-hasil yang sudah ada, sehingga hari ini adalah ruang dan kesempatan yang akan dibangun di Desa Tunfeu untuk bagaimana hasil-hasil yang sudah ada ini dikawal bersama pemerintah desa bersama stakeholder kunci yang ada di desa, baik tokoh agama, ada BPD, ada yang tadi saya sebut paralegal, ada Satgas, dan juga ada PKK di desa seperti itu. Baik Pak Kades dan juga Pak Camat, nanti kita akan melihat
5 tahun ke depan pasti ada pengusaha-pengusaha muda yang lahir di Desa Tunfeu ini. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Alphonse. Ya, dan kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua setelah kita mendengarkan yang berikut ini. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Anda masih bersama kami di Dialog Berbasis DBU live dari Aula Kantor Desa Tunfeu, dan kita masih membahas dengan topik kita di pagi hari ini. Dan kita saat ini saya berikan kesempatan kepada audiens yang akan memberikan testimoni atau bisa menyampaikan hal-hal yang mengenai dengan saran atau kendala-kendala yang dihadapi selama program ini dijalankan. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang pertama. Silakan. Iya, mari silahkan, nanti akan ditanggapi bersama dengan narasumber kita yang berada di depan. Baik, shalom. Shalom. Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Oliva Lopo. Saya berasal dari Desa Tunfeu, dan di sini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Karena sebelumnya saya belum pernah bergabung dengan kelompok. Saya seorang penenun. Awalnya saya bekerja sendiri, tapi setelah itu ada teman yang mengajak untuk saya bergabung dengan kelompok yang di dalamnya ada binaan konsorsium. Dan awal saya diajak, saya menolak karena saya merasa bahwa saya kerja sendiri lebih baik, karena tidak berkelompok itu sangat rumit. Karena apa-apa harus di kelompok, semua kelompok harus tahu. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya kerja sendiri itu lebih baik, tidak ada yang atur, dan saya kerja sesuka hati saya. Tapi setelah diajak terus-menerus, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok. Di dalamnya ada binaan dari konsorsium Timor Ali dan Setara. Dan setelah saya bergabung, banyak hal yang saya pelajari atau saya terima, karena di dalam kelompok itu dari program I Will ada banyak kegiatan yang dilakukan, dan saya juga mengikuti ada 3 jenis kegiatan. Dan di situ saya banyak belajar tentang bagaimana produk yang saya punya, secara penjualannya seperti apa. Dan di situ juga kami dibantu oleh Kak Alves. Kami memiliki sertifikat dan juga label. Ya, di situ. Dan ada juga saya belajar tentang kepemimpinan perempuan, dan juga bagaimana caranya untuk menghitung biaya atau anggaran yang kita lakukan, atau produk yang saya punya, bagaimana cara saya menghitung pengeluaran atau pemasukan dan keuntungan berapa yang saya dapat dari produk yang saya jual. Dan ada banyak hal juga yang saya pelajari, yaitu awalnya saya tidak pernah memang menggunakan HP Android untuk mempromosi produk saya. Tetapi saat saya ikut kegiatan atau pelatihan di hotel, saya juga belajar banyak tentang bagaimana kami mempromosikan produk kami melalui media sosial. Dan di situ kami diajar untuk bagaimana mendesain produk yang kami punya, sehingga di saat kami mempostingnya banyak orang yang suka dan menarik perhatian mereka untuk membeli produk kami. Oh, jadi sekarang main Facebook tapi posting-posting barang-barang, luar biasa. Sangat menguntungkan bagi kami, karena sebelum saya tahu tentang aplikasi Canva, memang saya sering posting, tapi tidak seperti yang setelah saya posting melalui aplikasi Canva dan desain yang saya buat. Luar biasa. Biasa di luar juga Ibu ya. Baik. Kendalanya mungkin memang kami banyak pesanan,
tapi kendalanya di modal. Kadang modal yang karena pesanannya banyak, tetapi kami membutuhkan modal juga untuk memenuhi pesanan yang banyak itu. Dan mungkin kedepannya saran kami kepada pemerintah desa, kalau bisa membantu kami. Koperasi. Oh, BUMDes, ya. Kami butuh dukungan dari pemerintah desa, ya mungkin melalui dana biarpun sedikit, tapi mungkin itu juga salah satu harapan kami ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lopo ya yang sudah menyampaikan testimoni dan juga masukan. Halo Mama sayang. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Bisa perkenalkan nama kok? Nama saya Nora Oematan. Tinggal di Desa Tunfeu. Saya juga minta terima kasih karena melalui di konsorsium dan Pak Alfred ajak kita untuk kita bergabung. Sebenarnya tuh saya pikir, saya sudah tua nih, saya malu untuk gabung-gabung begini. Betul, pasti ini ibu-ibu muda dong semua yang gabung ini. Itu dah Pak, makanya saya bilang gini, ngapain saya mesti datang ini gabung-gabung dengan anak muda. Tapi satu dorongan, saya lihat begini, oh memang di desa kami ini sangat membutuhkan. Ibu tergeraknya karena posting di Facebook atau apa? Pak, saya cuma tahu terima telepon. Oke. Siap. Soalnya kan masih jadul. Iya. Jadi saya di sini, saya lihat teman-teman semua, saya terpanggil juga. Jadi apa yang saya dapatkan dulu-dulu, saya kembangkan. Jadi seperti kayak masak makanan kita jagung. Kalau di sini kan dulu kita hanya rebus-rebus, goreng-goreng biasa. Tapi setelah saya masuk di konsorsium, kita dilatih bagaimana kita mengolah yang baik dan tidak boleh pakai pengawet apa semuanya sampai ya puji Tuhan kita diajar banyak. Jadi makanan-makanan yang kami buat itu benar-benar bisa awet dan bisa tahan lama dan menarik bagaimana caranya itu. Jadi kita sudah lakukan semua. Makanya sekarang banyak pesanan. Mama buat apa? Oh, jagung. Beta kepo Mama. Kepo. Nanti saya kirim. Mama buat masakan jagung-jagung kok, makanan jagung-jagung, pangan lokal. Pisang, iya makanan lokal, keripik pisang, keripik ubi. Dan saya lihat ada perca-perca kain yang kain-kain kami begini, saya tertarik juga. Tenunan, jadi bikin aksesoris. Mau anting-anting, kalung, tas. Cuma kami itu tadi kendalanya kami itu kurang modal. Kurang modal. Jadi kalau itu kita kadang-kadang cari-cari perca-perca di tempat apa jahit pakaian tuh. Jadi kita minta, ada yang kita beli dikasih ya kita buat. Tapi puji Tuhan juga sudah banyak yang tahu dan banyak pesanan juga. Mama buatnya berkelompok atau sendiri-sendiri seperti Ibu Lopo tadi? Enggak, kita ada kelompok. Oh, ada kelompok. Iya. Tidak ada bikin arisan di kelompok-kelompok mungkin untuk modal awal begitu nanti dikembalikan. Tidak ada Pak. Soalnya kita di sini kebanyakan kan petani, peternak. Jadi untuk waktu kumpul-kumpul tuh susah Pak. Jadi ya kalau kita ketemu di kebun, sebentar datang ya. Oh tunggu, nanti jam sekian baru kita gini. Jadi kita juga bersyukur melalui program I Will kita sudah dapat izin PRT, itu kita sudah dapat. Dengan apa nih hak paten sudah dapat juga. Sekarang lagi sedikit kita saya kan sudah dapat izin halal. Iya. Itu lagi sedikit datang dengan dapat label. Saya punya ada. Wih, luar biasa ya. Iya, itu tas itu hak merek. Ya, tas aksesoris itu sudah punya hak merek. Nama Wim Banit. Iya. Itu namanya apa? Rumah
kerajinan. Oke. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu, kalau langsung dapat label hak merek itu bukan perkara yang mudah. Biasanya untuk membuat itu tuh butuh waktu, proses dan cukup panjang, tapi ini dengan cuma-cuma, artinya Bapak Ibu bersyukur karena sudah mendapat hak paten itu dan tinggal bagaimana dipasarkan ya. Iya. Tapi masalah dana ya Ibu ya. Iya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga sudah buat. Itu Sako Mama. Dengan VCO juga sudah ada Pak. Iya. Jadi itu sudah banyak dikenal juga. Sampai di Jakarta banyak yang minta sampai di Jakarta. Wih luar biasa. Iya. Penjualannya sudah sampai ke luar kota ya? Sampai ke luar kota Pak. Oke. Kita coba. Kemarin kita ada coba, tapi kita di sini nih kampung sini, kalau siang panas, tapi malam dingin, makanya beku. Oh. Iya, jadi sekarang ada beku Pak, jadi tidak bisa. Jadi maaf, sekarang ada orang yang tidak beku Ibu. Iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Nora Oematan. Ini marganya kayaknya tidak asing untuk orang RRI Kupang ya. Orang dalam. Satu lagi masih ada? Oke, mari silahkan. Oh ya, mari Bapak muda bisa perkenalkan nama. Berdiri Bapak. Cek, ya baik, salam. Selamat siang untuk ketong semua. Assalamualaikum. Mohon izin Bapak Camat, Ma Ansi, Bapak Desa, Kak Fongki dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, teman-teman yang ada di rumah yang mendengar siaran hari ini. Izin untuk memperkenalkan diri karena banyak orang bilang tak kenal tak sayang, tapi giliran sudah kenal sudah sayang malah ditinggalkan. Ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Ya, saya Yoksan Koa, saya dari Desa Tunfeu dan kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi salah satu CEO di Gerakan Laki-Laki Baru Kupang di Desa Tunfeu. Jadi kami CEO di tempat ini di Desa Tunfeu ada 3 orang, tapi kebetulan 2 teman saya sudah menikah dan sudah jarang mengurus komunitas ini. Jangan curhat di sini ya Bapak ya. Ya. Jangan curhat. Ya, saya mulai bergabung atau terlibat dalam komunitas ini dari tahun 2013 Kakak. Sudah sangat lama, kalau misalkan dalam bangku kuliah mungkin sudah harus master. Tapi hari ini saya harus bilang kami di Desa Tunfeu sudah ada Master of Change. Woi, luar biasa. Itu bahasa Tunfeu, Master of Change. Jadi saya secara pribadi bergabung dari 2013, mengawal 10 orang di tempat saya di kelompok. Itu kolaborasi 6 laki-laki dan 4 perempuan. Kita sistemnya laki-laki lebih banyak. Nah, katong di Gerakan Laki-Laki Baru sendiri sebenarnya seperti yang disampaikan Mansi, kita lahir dari Gerakan Rahim Perempuan. Jadi kita sama-sama dengan perempuan, sama-sama berjuang untuk yang pertama itu berjuang untuk kesetaraan gender, yang kedua untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, dan yang paling ketiga adalah mendorong kepemimpinan perempuan. Dan semua ketiga hal ini ketong sudah coba lakukan. Dan sampai hari ini dia program Laki-Laki Baru sebenarnya sudah berakhir, tapi nilai-nilai yang ditanamkan bagi kami masih pegang sampai hari ini. Ada teman-teman saya yang sampai hari ini sudah pergi merantau, tetapi ketika ketong diskusi dalam grup masih nyambung. Artinya nilai-nilai yang didapat selama belajar di sekolah CEO itu masih ada sampai hari ini. Nah, ketika bicara soal perubahan, terlalu banyak perubahan, baik itu di pribadi saya secara langsung, di teman-teman komunitas, bahkan di keluarga saya dan juga keluar ke pemerintah desa ataupun di masyarakat. Salah satu hal yang saya sangat apresiasi dari Bapak Desa, sangat mendukung kami. Bahkan tadi Bapak Desa bilang kepala dusun itu perdana. Itu terobosan yang luar biasa. Bahkan ketong harus banyak masyarakat Desa Tunfeu yang sampai hari ini masih mempertanyakan Bapak Desa putar terobosan itu. Kenapa mempercayakan perempuan tapi masih muda, bahkan beta lebih kakak dari dia, itu kakak Nona.
Tapi ini satu hal yang luar biasa yang mungkin akan dalam perkembangannya harus beta secara pribadi sangat mendukung dia. Itu karena jadi mungkin dalam proses belajar juga ada masih jatuh bangun, tetapi itu hal biasa bagi saya. Karena saya juga dalam proses belajar juga sonde langsung tahu semua hal, tapi dalam jatuh bangun dalam segala hal dan sampai akhirnya bisa mengetahui. Jadi perubahan mulai dari pola pikir, pemahaman, bahkan nyata dalam tindakan. Kalau bicara soal perubahan dalam rumah tangga, di kami bersaudara itu semua laki-laki. Tetapi kalau misalnya kami semua di rumah, mama tidak bekerja di dapur. Katong sendiri yang kerja. Karena kebetulan mama juga berjualan di pasar, jadi sonde mungkin mama pulang dari pasar bermasuk dapur untuk memasak. Mama datang tinggal semua siap dan makan. Jadi kalau dalam komunitas juga banyak yang sudah berani untuk berbicara di komunitas, baik di komunitas laki-laki baru atau bahkan di komunitas saya di pemuda gereja, itu banyak yang sudah, bahkan di kepengurusan pemuda di gereja lebih banyak perempuan. Karena memang agak sedikit sulit ajak teman-teman laki-laki untuk bergabung di hal-hal yang bersifat kerohani lah begitu. Oh begitu ya, kesimpulannya begitu. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Jadi teman-teman juga sudah mulai berani untuk bersuara, menyampaikan pendapat, dan saya pikir itu sesuatu yang bagus. Nah, kalau omong soal tantangan juta banyak kakak. Ini ketong omong soal tantangan, ketong ibarat sementara berhadapan dengan satu tembok yang sangat besar, yang ketong sementara ada mupuku, kok dia rubuh, kok ketong tembus. Jadi ketong sementara masih bakal lain dengan tembok kapan dia rubuh. Jadi dari pribadi saya, tantangan yang sering terlintas, yang satu tuh kadang masih gengsi. Kadang masih gengsi, masih malu dengan teman-teman, karena ketika kita bawa satu nilai yang lain daripada di komunitas, itu seakan-akan ketong sudah diterima di itu komunitas. Jadi ketong berusaha bagaimana caranya ketong bisa masuk di dalam komunitas itu, bawa ketong pun nilai yang benar, dan sonde langsung kasih patah dong pun nilai-nilai yang sementara dong pegang. Karena ketika ketong langsung masuk dan kasih patah, berarti ketong yang akan ditendang keluar. Ketong akan ada tempat di itu komunitas. Jadi masih menjadi tantangan juga, ketong sudah belajar begini lama juga masih jatuh bangun kakak. Jadi semua masih dalam proses belajar, dan beta berharap perubahan itu akan nyata di Desa Tunfeu. Ngomong soal perubahan pasti terjadi. Kalau satu orang sumulai pasti akan jadi. Apalagi ketong sama-sama. Beta selalu di tempat di mana di teman-teman komunitas, beta selalu pakai istilah filosofi sapu lidi kakak. Jadi misalnya kalau itu sapu lidi, kalau dia hanya satu potong, dia akan berfungsi apa? Paling jadi tusuk gigi ketong habis buang. Tapi kalau dia sudah disatukan dalam satu buah sapu, jangankan daun, kerikil pun bisa pindah. Ya, terima kasih. Baik, ini dulu laki-laki baru. Terima kasih Kak Yos. Nah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh audiens kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin sumber bisa menyampaikan tanggapannya. Saya ke Pak Kades, setelah itu baru Bapak Camat, dan terakhir Ibu Ansi. Ya, baik, terima kasih untuk 3 orang penanya, yaitu Ibu Odiva Lopo, dan juga Mama Eleonora Oematan, dan juga adik Yoksan. Sudah tentu yang pertama dari adik Odiva Lopo, sudah tentu merupakan kendala, yaitu modal. Dan memang sudah tentu kami pihak pemerintah desa perlu menyampaikan bahwa memang di tahun 2017 sampai dengan 2022 di masa kepemimpinan saya, memang di tahun 2017, 18, 19 belum terbentuknya kelompok kasih, maka kami pihak pemerintah desa memberikan modal lewat pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok PKK. Kelompok-kelompok perempuan PKK, yaitu pelatihan tenun ikat, pelatihan tenun sotis, mendaur ulang barang bekas, dan juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mama Eleonora Oematan. Di tahun 2018 kami mengadakan pelatihan tenun ikat dan tenun sotis. Dan lewat tenun ikat dan tenun sotis, karena sesuai dengan produk unggulan di desa, karena di tahun 2017 dan 2018
Di situ disampaikan kepada kami desa harus membuat salah satu inovasi, bursa inovasi desa. Maka di situ kami pihak pemerintah desa menggali potensi-potensi yang ada di desa. Maka potensi produk unggulan yang ada di desa Tumfeu adalah terkhusus untuk kelompok perempuan adalah tenun ikat dan tenun sotis. Dan seperti awal yang tadi saya sampaikan bahwa potensi alam di desa Tumfeu adalah petani pekebun. Maka lewat pelatihan peningkatan kapasitas lewat tanaman hortikultura. Maka di situ lewat potensi-potensi yang ada di desa Tumfeu, maka di tahun 2018 untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, maka kami mengadakan pelatihan tenun ikat dan tenun sotis. Lewat tenun ikat dan tenun sotis, maka tahun 2019 untuk peningkatan tenun ikat dan tenun sotis seperti apa yang tadi disampaikan oleh Manora lewat mendatangkan narasumber dari provinsi untuk mengadakan pelatihan membuat aksesoris dan juga pelatihan tas seperti yang tadi disampaikan oleh Manora, dan itu di tahun 2019, dan saya yakin dan saat itu juga sempat kami pembentukan kelompok tenun sotis, dan di situ juga ada penyertaan modal, yaitu biaya transportasi itu per anggota kurang lebih itu 200.000 tidak salah, dan mereka mengadakan simpan pinjam di kelompok sotis, dan sudah tentu lewat kegiatan itu maka memang ya namanya kita manusia. Dari kelompok perempuan PKK sudah tentu sekitar 20 lebih anggota, maka yang berjalan maksimal itu mendekati balasan. Dan memang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Odi, memang kami pihak pemerintah desa mengalami kendala di tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan adanya pandemi COVID-19. Maka anggaran semua terpotong untuk penanganan COVID. Dan sering kami diskusi baik program AWIL maupun Oxfam dan juga kegiatan-kegiatan konsorsium, kegiatan di hotel, memang kami sering pemerintah desa sering sampaikan. Oleh karena itu kami pihak pemerintah desa mengupayakan untuk ke depan 2024 ini, sebenarnya 2023 kami mengupayakan untuk mengadakan permodalan kepada kelompok perempuan, tetapi di tahun 2023 ini kami desa Tumfeu tuan rumah untuk kegiatan HUT RI yang ke-76, maka kami pihak pemerintah desa tidak mengadakan permodalan kepada kelompok perempuan. Maka saya menjamin di tahun 2024 lewat perencanaan dokumen RKPDS dan APBDes di tahun 2024, saya yakin kami pihak pemerintah desa akan mengadakan permodalan kepada kelompok perempuan kasih. Luar biasa. Karena memang di dalam dokumen perencanaan RPJMDes tahun 2022 sampai dengan 2028 perencanaannya sudah ada untuk kelompok-kelompok perempuan, dan di situ juga kami pihak pemerintah desa di periode pertama kami mengadakan permodalan kepada BUMDes, tapi kegiatannya ada 4 jenis usaha, yaitu jasa sewa, tenda kursi, dan juga peternakan, pertukangan, dan sanitasi air bersih. Sehingga baru-baru kami BUMDes mengadakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa di tahun 2022, dan mereka punya program kerja di tahun 2024. Salah satunya mereka akan mengadakan proposal kepada pihak pemerintah desa terkait dengan penyertaan modal 50 juta untuk kegiatan simpan pinjam kepada kelompok-kelompok perempuan maupun kelompok masyarakat yang ada di desa Tumfeu. Karena sesuai dengan regulasi aturan bahwa apabila mengadakan simpan pinjam harus mengadakan permodalan kepada BUMDes untuk BUMDes yang melakukan simpan pinjam kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Terus yang kedua, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yoksan, memang sudah tentu ini merupakan beban kepada kami pihak pemerintah desa, karena sudah tentu di tahun 2013 itu memang program laki-laki baru ini sudah masuk di desa Tumfeu, dan saya membuat salah satu terobosan
di tahun 2017 di masa kepemimpinan saya periode pertama, sebelum pengantin laki-laki baru, saya memberikan sambutan kepada pengantin laki-laki baru maupun perempuan. Saya menyuruh pengantin laki-laki untuk membacakan komitmen laki-laki baru. Membacakan komitmen laki-laki baru, di situ isinya sudah jelas. Dan itu merupakan terjadi kendala dan hambatan. Dan kendala hambatan ini juga ada beberapa masyarakat. Kalau untuk dusun 1 mendukung, dusun 2 mendukung, dusun 3 mendukung, tapi dusun 4 menolak. Dan persoalan ini juga beberapa masyarakat melapor saya kepada BPD. Kenapa Bapak Desa sebelum memberikan sambutan, harus menyuruh pengantin laki-laki membacakan komitmen laki-laki baru ini. Tujuannya supaya kita mencegah kekerasan terhadap perempuan. Lewat kendala persoalan-persoalan itu, maka kami pihak pemerintah desa melakukan rapat evaluasi bersama dengan BPD dan kami merubah pola. Di situ saya tidak menyuruh laki-laki baru membaca komitmen laki-laki baru, tetapi saya tekan kembali isi yang ada di komitmen laki-laki baru itu. Nah, karena posisi beberapa masyarakat yang komplain terkait dengan isi komitmen laki-laki baru, karena memang seperti apa yang disampaikan oleh adik Yoksan dan juga Ma Ansi, bahwa kami orang Timur, kebiasaan kami laki-laki ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus anak, apalagi mencebok anak. Karena di dalam isi komitmen laki-laki baru itu ada isinya mencebok anak. Maka ada beberapa masyarakat yang komplain, dan di situ saya tekankan bahwa mau membangun suatu rumah tangga yang baru sudah tentu laki-laki dan perempuan mengambil komitmen untuk menjalin hubungan suami istri, maka pekerjaan-pekerjaan domestik harus laki-laki juga harus membantu istri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dan puji Tuhan, di tahun 2023 ini memang saya berupaya untuk berkoordinasi dengan dinas koperasi provinsi, karena memang tahun lalu saya berupaya ada 10 kelompok. Yang satu kelompok 5 orang mendapat anggaran 10 juta. Dan itu saya utamakan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa tanaman hortikultura dan juga peternak, dan juga ada beberapa karang taruna 15 orang. Itu juga saya masukkan proposal, membantu mereka membuatkan SK dan proposal dengan rincian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Dan baru-baru tahun 2023 bulan Januari itu ada kelompok pemuda mendapat anggaran 15 juta dari dinas koperasi provinsi. Artinya bahwa ada solusi ya? Ada solusi. Dan memang saya menjamin pasti tidak terlepas dari dana desa, pasti kami pihak pemerintah desa mengupayakan baik lewat dana APBD 1, APBD 2 maupun APBN, tujuan untuk mensejahterakan kelompok perempuan, terkhusus kelompok kasih yang ada di Desa Tumfeu. Terima kasih Pak Martinus, luar biasa. Artinya bahwa tahun 2023 ini agak sibuk dengan hari ulang tahun RI. Tahun depan mari kita panen sama-sama. Ya. Lanjut lagi Pak Camat, silakan bisa menyampaikan karena waktu kita juga terbatas. Silakan Pak. Terima kasih. Shalom. Shalom. Mendengar apa tadi yang telah disampaikan oleh Mama Oematan dan saudara kami berdua, tentu itu apa yang telah diperoleh dalam kelompok. Oleh karena itu, dengan adanya program I Will, ternyata di 2 desa yang masuk dalam program I Will di Kecamatan Ekamese, yaitu Welomin dan Tunfeu, merupakan desa yang berkaitan langsung dengan Kota Kupang. Sedikit informasi bahwa kita di Nekamese, desa pinggiran adalah penyumbang hasil termasuk pertanian sayur mayur ke Kota Kupang terbesar. Oleh karena itu, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mama Oematan, yang mana ada produk-produk yang sekarang dilatih untuk dijual keluar dengan bentuk kemasan apa semua, itu yang sangat membantu. Karena kalau kami mengharapkan hasil dari pertanian langsung dijualkan ke pasar, tentu mubasir, dengan tentu akan harganya akan menurun. Oleh karena itu, pesan kami dari tingkat Kecamatan Ekamese, karena program E-Will ini sudah berakhir dan di Kecamatan Ekamese ada 11 desa.
Oleh karena itu harapan kami kalau bisa program ini bisa berlanjut ke desa-desa kami yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan karena 2 desa ini sudah diberikan motivasi menyangkut dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami akan berusaha dari desa-desa lain yang belum memperoleh program ini atau belum mempelajari program-program dari IWIL. Dari 2 desa ini bisa membuka diri dari pemerintahan desa untuk bisa memberikan pelatihan, karena tentu sudah dibekali oleh program IWIL, sehingga dari desa lain kami akan memberikan motivasi untuk bagaimana bisa belajar di 2 desa yang setelah memperoleh pelatihan atau petunjuk dari IWIL. Mungkin itu hanya harapan kami dari tingkat kecamatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Ibu Ansi silakan. Iya, terima kasih Pak Nyongki, para pemirsa Radio Pro 1 RRI dan teman-teman yang lagi mendengarkan. Saya ingin sedikit merespon apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi penanya. Untuk 3 pilar saya menambahkan ya, bahwa untuk pilar 1 pengurangan kekerasan berbasis gender itu bukan saja ada paralegal dan satgas yang sudah dibentuk, tetapi juga sudah dikapasitasi mereka, bahkan di desa ini juga sudah ada hotline-nya. Hotline pengaduan. Jadi kalau ada masalah bisa disampaikan. Yang belum itu adalah bagaimana kita terus menguatkan ya, membongkar cara berpikir atau paradigma berpikir yang patriarkat, yang merasa bahwa kalau memukul dan lain-lain itu hal yang biasa, dan perempuan tampil di depan itu tidak tepat, harus laki-laki yang tampil. Itu cara berpikir itu harus dibongkar. Terus dilakukan sosialisasi seperti itu, karena kapasitas sudah dikapasitasi, respon dari desa juga sudah ada poskonya, sudah ada legalisasinya. Seperti itu. Bahkan kami lengkapi dengan buku saku paralegal. Mereka akan tahu cara bekerja, juga sudah ada SOP-nya semua. Cara menangani kasus dari mana ke mana dan seterusnya. Itu di masyarakat. Jadi yang didorong adalah mereka berani, orang bilang speak up atau bicara, menyampaikan. Itu satu. Yang kedua, untuk di pilar kedua, untuk ekonomi, saya kira konsorsium 5 tahun sudah bekerja keras, mulai dari pembentukan kelompok tadi, kemudian mengkapasitasi mereka sampai dengan pengurusan labeling, packaging, semua sampai tadi hak paten dan lain itu difasilitasi oleh konsorsium agar produk-produk itu menjadi legal dan bisa dibuang di pasar yang lebih luas. Dan terbukti pasar yang tadi disebutkan bukan saja di desa, tapi kami juga bahkan bekerjasama dengan Toraja Melo itu sudah sampai di luar negeri. Jadi bukan saya di Indonesia. Jadi setelah pasar mereka sudah bisa menjangkau pasar yang lebih luas, mereka juga sudah dikasih pelatihan digital marketing. Jadi secara online dan offline menjangkau banyak ini. Tapi kalau tadi bilang masih modal, saya kira itu sudah direspon dengan baik ya oleh Bapak Desa, dan komitmen itu akan kami lihat nanti ke depan. Nah, karena itu Bapak, kami juga walaupun secara program selesai, tapi untuk pilar 2 itu konsorsium terus membackup untuk pengurusan NIB macam-macam. Sudah itu tetap di ini, dan kami berkolaborasi dengan juga pemerintah atau instansi lain, koperasi, PLUT, Dekranasda dan lain-lain. Dan karena itu saya mau bilang kami sangat berterima kasih dengan komitmen Oxfam Indonesia yang begitu luar biasa mensupport NTT melalui mekanisme program 3 pilar ini. Dan yang terakhir itu untuk pilar yang ketiga, kepemimpinan perempuan, saya kira kita memang perlu mengapresiasi luar biasa kepada Bapak yang berani melakukan banyak terobosan, tapi juga teman-teman laki-laki baru di Tunfeu yang memang luar biasa. Praktek baik dari teman-teman untuk membacakan deklarasi ini sudah mendunia. Itu sudah menjadi praktek baik yang sudah tersebar sampai di luar negeri, bahkan di Indonesia. Untuk gerakan laki-laki baru seluruh Indonesia juga mengambil praktek baik dari teman-teman di Tunfeu sini. Saya kira itu perlu diapresiasi. Harapan saya bersama IWIL adalah semua praktek baik, semua yang sudah kita lakukan baik ini harus bisa ditindaklanjuti, harus bisa diambil dan seperti harapan dari Bapak ini juga, bahwa ada direplikasi di daerah yang lain. Karena yang
maju yang sudah ada ini di Tunfeu maupun Oilomin, ada juga di kecamatan yang lain, di 12 desa yang kami buat itu juga mendapat banyak perhatian, dan saya berharap itu juga menjadi berkat buat desa-desa yang lain. Dan itu sangat tergantung komitmen kita bersama nanti. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber 1 menit untuk bisa menyampaikan closing statement berupa harapan dan saran masukan kepada kita semua pada hari ini. Silakan, saya ke Pak Kades. Terima kasih. Sudah tentu harapan kami dari pihak pemerintah desa sudah tentu lewat program AWIL yang sudah tentu masuk ke Desa Tunfeu selama 5 tahun dan di bawah naungan Konsorsium Timur Adil Setara NTT, maka lewat kelompok-kelompok yang sudah terbentuk itu sudah tentu mari kita membangun relasi, membangun koordinasi yang baik lewat musyawarah perencanaan. Kami berharap kelompok-kelompok perempuan bisa hadir lewat musyawarah dusun dan musyawarah desa, lewat usulan-usulan atau masukan-masukan yang disampaikan sudah tentu akan tercover di dalam dokumen perencanaan. Karena usulan-usulan atau program yang kelompok-kelompok perempuan yang akan masukan apabila tidak tertuang dalam dokumen perencanaan, maka kami pihak pemerintah desa kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Tetapi sudah tentu usulan-usulan itu sudah tercover di dalam dokumen perencanaan, yaitu RPJMDes 6 tahun ke depan, tetapi penjabarannya lewat dokumen RKPDes Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 dan juga anggaran pendapatan dan belanja desa di tahun 2024, maka semua akan tercover. Maka saya yakin persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok perempuan pasti akan terpenuhi di tahun 2024, karena saya yakin di masa kepemimpinan saya masih cukup panjang dari tahun 2022 sampai dengan 2028, maka dengan adanya kekurangan-kekurangan itu saya yakin pasti kita membangun relasi yang baik, membangun koordinasi yang baik, maka saya yakin Desa Tunfeu menjadi desa yang maju dan mandiri. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Camat, silakan Pak. Terima kasih. Harapan kami dari tingkat kecamatan Nekemese, yang mana hari ini kita sudah tahu bahwa hasil daripada program IWIL ini sudah berjalan. Namun harapan kami dari lembaga yang selama 5 tahun membantu masyarakat kami di wilayah kecamatan Nekemese, terutama di 2 desa, Desa Tunfeu, semoga apa yang ditinggalkan hasil tetap berjalan, yang memberi tetap berpindah, tapi kegiatan program yang ada tetap berjalan, dan sebagai pilar pembangunan di kecamatan antara 2 desa dan bisa berkembang untuk desa-desa yang lain di wilayah kecamatan Nekemese. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Camat. Terakhir Ibu Ansi, silakan. Terima kasih Pak Nyongki. 3 pilar sudah kami tancapkan di Desa Tunfeu. Dan perlu dicatat, perempuan Tunfeu adalah perempuan inspirasi perubahan. Karena itu, mari bergandeng tangan bersama mewujudkan Desa Tunfeu yang sejahtera. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih untuk Camat Nekemese Pak Joshua Alexi Bura yang sudah hadir pada hari ini dan memberikan spirit yang luar biasa. Juga untuk Kepala Desa Tunfeu Bapak Martinus Leonard Leli yang juga sudah menyampaikan motivasinya untuk teman-teman. Dan terakhir untuk Ibu Ansi Damaris Rihidara, Konsorsium Timur Adil dan Setara di NTT. Terima kasih. Terakhir dari saya, perempuan hebat dan manusia hebat tidak langsung terlahir menjadi hebat, tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat. Terakhir di kebersamaan kita pada hari ini, saya akan berpantun. Mohon bantuannya untuk bilang mantap, ya. Mantap saja, bilang cakep. Cakep itu orang Jawa dong. Ujung kalimat akhir. Tak sanggup lagi ini bibir. Sampai di sini beta bertutur,
beta tak mungkin mau kabur. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.